saya Trisnandanti Purba. Jumpa lagi bersama Advotun kali ini yang akan membahas mengenai bebasnya ekspresi LGBT di Indonesia. Permasalahan mengenai kebebasan berekspresi LGBT di Indonesia telah menjadi isu yang terus berkembang dan berakar dalam kompleksitas sosial budaya dan politik negara ini. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi dengan keberagaman budaya dan agama, komunitas LGBT masih menghadapi diskriminasi yang meluas dan pembatasan kebebasan mereka, baik di ranah sosial maupun hukum. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang secara langsung mengkriminalisasi orientasi seksual atau identitas gender tertentu. Namun kebijakan hukum yang berlaku dan tekanan sosial terutama dari kelompok-kelompok konservatif telah menciptakan iklim yang membatasi kebebasan komunitas LGBT. Beberapa pasal dalam hukum yang mengatur moralitas publik seperti yang tertuang dalam RUU KUHP yang disahkan pada tahun 2022 dapat digunakan untuk menekan komunikasi LGBT. Pasal-pasal yang mengatur hubungan di luar nikah dan tidak senonoh membuka peluang bagi intervensi hukum yang menargetkan individu dengan orientasi seksual sesama jenis meskipun tidak secara eksplisit menyebut LGBT. Masalah kebebasan LGBT sebenarnya telah berlangsung lama. Pada era reformasi terdapat beberapa inisiatif yang mendukung hak-hak LGBT melalui gerakan sosial maupun tekanan dari kelompok-kelompok keagamaan dan konservatif terhadap dominan. LGBT seringkali dilibatkan aspek keagamaan yang nilai-nilai moral yang kaku, di mana komunitas LGBT dianggap sebagai ancaman terhadap moralitas masyarakat. Ini menyebabkan terbatasnya ruang publik bagi komunitas LGBT untuk mengekspresikan terbuka. Namun, di tengah tekanan tersebut, komunitas LGBT di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta mulai menemukan sedikit ruang untuk lebih bebas mengekspresikan diri. Masalah ini meskipun terus muncul dalam diskusi publik, kadangkala diabaikan atau dibiarkan dengan masyarakat yang pemerintah mengambil sikap yang lebih pasif terhadap komunitas LGBT, terutama jika ekspresi mereka berada di ruang digital atau tidak terlalu mencolok di ruang publik. Meskipun begitu, perjuangan untuk hak yang lebih luas dan tertara secara berlangsung. Bahasan permasalahan mengenai kebebasan ekspresi LGBT di Indonesia terus menjadi topik yang sensitif dan menimbulkan banyak perdebatan. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengkriminalisasikan orientasi seksual seseorang, kebijakan dan tekanan sosial di Indonesia tetap membatasi kebebasan berekspresi komunitas LGBT. Namun dikarenakan hal tersebut, oknum pelaku LGBT semakin bebas mengekspresikan diri dan mengekspor diri keluar. Contohnya seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, komunitas LGBT mulai menemukan lebih banyak kebebasan untuk berekspresi, meskipun tetap dalam batasan tertentu. Beberapa acara seperti diskusi publik, pemutaran film, dan pameran seni yang terkait dengan LGBT telah ditiadakan. Organisasi pendukung hak LGBT, Pelangi, dan Sangkar Suara mulai lebih banyak berorientasi di beberapa wilayah di Indonesia. Meski menghadapi tantangan, organisasi ini aktif mengadakan kegiatan advokasi dan kampanye kesadaran di berbagai platform baik secara online maupun offline. Mereka juga memberikan dukungan hukum dan psikologis bagi korban diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT. Hal ini juga dilindungi oleh beberapa hal seperti dukungan dari beberapa tokoh publik dan beberapa daerah di Indonesia mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap LGBT. Meskipun tidak ada undang-undang secara khusus mengkriminalisasikan orientasi seksual seseorang, kebijakan dan tantangan sosial di Indonesia tetap membatasi kebebasan berekspresi komunitas LGBT. Secara Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP yang baru disahkan membuat pasal yang mengancam aktivitas dan hubungan sesama jenis dengan implikasi kriminal. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan LGBT, pasal-pasal yang mengatur hubungan di luar nikah dan perilaku tidak senonoh dapat digunakan untuk menekan kebebasan individu dari komunitas ini. Hal ini semakin memperdalam ketakutan dan diskriminasi terhadap mereka di ruang publik. Lalu pada tahun 2023, sebuah konferensi tahun untuk advokasi LGBT di Jakarta dibatalkan setelah mendapat tekanan dari kelompok-kelompok konservatif dan ancaman kekerasan. Organisasi tersebut menghadapi intimidasi, doxing, dan ancaman pembunuhan yang menunjukkan tingginya resiko bagi aktivitas LGBT di Indonesia untuk mengadakan acara-acara yang memperjuangkan hak-hak mereka. Pemerintah Indonesia juga sering melakukan blokir terhadap aplikasi atau platform digital yang digunakan untuk lebih komunitas LGBT. Pada tahun 2020, pemerintah Komunikasi dan Informatika
menutup aplikasi seperti Blood dan Green yang populer di kalangan komunitas LGBT untuk mencari dukungan sosial dan koneksi. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk membatasi akses komunitas LGBT terhadap ruang aman internet, meskipun tidak ada regulasi yang spesifik melarang aplikasi ini. Walaupun kebebasan LGBT Indonesia masih jauh dari sempurna, ada indikasi bahwa di beberapa wilayah dan komunitas ruang kebebasan dan penerimaan terhadap LGBT mulai tumbuh, terutama melalui gerakan sosial, dukungan tokoh publik, dan organisasi advokasi yang semakin aktif. Namun kebebasan yang lebih luas dan setara masih membutuhkan banyak upaya, terutama dalam menghadapi tekanan konservatif yang kuat. Reaksi keras dari kelompok konservatif dan penegakan hukum semakin memperburuk situasi, sehingga komunitas LGBT di Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk dapat hidup dengan aman dan berekspresi dengan bebas. Dengan semua ini, komunitas LGBT di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan hak mereka untuk berekspresi dan menjalani kehidupan yang aman. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum memainkan peran baik dalam membentuk situasi ini, dan tanpa adanya perubahan signifikan dalam pandangan dan kebijakan kebebasan berekspresi, komunitas LGBT di Indonesia akan terus dibatasi. Pembahasan kebebasan berekspresi komunitas LGBT di Indonesia merupakan isu yang terus berkelanjutan dan dipengaruhi oleh kompleksitas sosial, budaya, dan politik. Meskipun tidak ada undang-undang yang secara langsung eksplisit orientasi seksual atau identitas gender, kebijakan hukum dan tekanan sosial khususnya dari kelompok konservatif tetap membatasi ruang ekspresi bagi komunitas ini. Komunitas LGBT telah lama menghadapi tantangan dalam mengekspresikan identitas mereka di ruang publik dengan ancaman diskriminasi dan kekerasan. Beberapa wilayah, terutama di kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta, mulai menunjukkan sedikit kebebasan bagi komunitas LGBT untuk berekspresi melalui acara-acara seni, diskusi publik, dan kegiatan advokasi yang diselenggarakan oleh organisasi pendukung hak LGBT seperti Arus Pelangi. Namun kebebasan ini seringkali terbatas dan disayangi oleh ancaman kekerasan dan tekanan sosial. Kasus pembatalan acara tahunan advokasi LGBT pada 2003 bahwa perlawanan terhadap komunitas ini masih kuat, terutama dari kelompok konservatif. Selain itu, langkah pemerintah untuk memblokir aplikasi digital yang digunakan oleh komunitas LGBT seperti Blue and Green menunjukkan bahwa ruang aman di dunia maya juga semakin terbatas bagi mereka. Meskipun ada beberapa tanda kemajuan dalam penerimaan sosial terhadap LGBT, tantangan besar tetap ada. Nampak perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan sosial yang lebih kuat, kebebasan berekspresi komunitas LGBT, sosial, agama, dan hukum yang ketat. Oleh karena itu, perjuangan untuk hak-hak LGBT dan kebebasan berekspresi memerlukan upaya yang berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Dadah.